Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, nomor induk mahasiswa 857319352. Semester 5 dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Kelas 3 semester 1. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1, mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. A. Kompetisi inti. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetisi dasar Bahasa Indonesia 3.1 Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.1 Menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator 3.1.1 Membaca wacana tentang wujud benda. 4.1.1 Mengkategorikan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat dalam bentuk kalimat efektif. Matematika Kompetisi dasar 3.1 Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 3.7 Mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.1.1 Membaca wacana tentang wujud benda. 3.7.1 Mengkonversi satuan kilometer ke satuan meter. 4.7.1 Memecahkan masalah sehari-hari mengenai satuan panjang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Selanjutnya, kegiatan pendahuluan. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa.
Siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran hari ini. Guru membuka pelajaran dengan mengarahkan siswa untuk mengamati benda-benda di sekitar kelas. Kegiatan inti, pembiasaan membaca 15 menit. Siswa membaca wacana yang ada di buku siswa. Siswa memperhatikan pengelompokan yang dibuat sebelumnya. Guru mengemukakan beberapa pertanyaan, seperti apakah pengelompokan yang dibuat sudah berdasarkan wujudnya? Siswa memberikan pendapatnya. Kemudian, siswa kembali mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Dengan mengamati ciri-ciri benda tersebut, siswa membandingkan pengelompokan sebelumnya dengan mengelompokkan yang baru. Perwakilan siswa dapat maju ke depan kelas untuk mempresentasikan perbedaan pengelompokan sebelumnya dengan mengelompokkan yang sudah berdasarkan wujud. Kemudian, siswa memperhatikan gambar di buku paket. Gambar suasana dapur di mana Dayu sedang membantu ibu memasak. Siswa mengelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar ke dalam masing-masing wujud. Setelah itu, perwakilan siswa melaporkan hasil pengelompokan disertai dengan alasannya. Siswa yang lain dapat memberikan masukan jika ada yang berbeda pendapat. Siswa diarahkan untuk keluar kelas melakukan observasi terhadap benda-benda di sekeliling sekolah. Siswa diminta untuk melompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Siswa mencatatkan pengelompokannya di dalam tabel yang disediakan di buku siswa. Guru memeriksa hasil pekerjaan siswa. Setelah melakukan pengelompokan, siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Alternatif kegiatan guru dapat memberikan pertanyaan seputar materi wujud benda. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa, setelah tanya jawab, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan di buku siswa. Bersama-sama memeriksa hasil pekerjaan. Siswa diberikan soal evaluasi. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Kegiatan selanjutnya, siswa memperhatikan alat transportasi yang ada pada buku siswa, seperti gambar motor. Guru mengajukan pertanyaan, apakah siswa pernah menaiki alat transportasi ini sebelumnya? Guru mengajukan pertanyaan, terbuat dari apakah alat transportasi ini? Apa wujud dari alat transportasi tersebut? Dengarkan alternatif jawaban siswa. Siswa memperhatikan gambar denah rumah yang ada. Tanyakan kepada siswa berapa jauh jarak rumah Edo ke rumah nenek. 5 km 300 meter, dibaca 5 km lebih 300 meter. Berapa pula jarak dari rumah Edo ke kebun binatang? 1523 meter. Tanyakan apa satuan yang digunakan, kilometer dan meter. Guru menjelaskan bahwa satuan kilometer dan meter itu berhubungan. Siswa memberikan pendapatnya mana yang lebih besar 1 kilometer atau 1 meter. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk menemukan hubungan antara kilometer dan meter. Beri kesempatan siswa untuk menjelaskan pendapatnya. Setelah itu, siswa memperhatikan penjelasan bahwa 1 kilometer adalah 1000 meter. Dapat juga diberikan ilustrasi bahwa 1 langkah kita anggap setara dengan 1 meter. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan. Apakah kamu mengetahui jarak dari rumah ke sekolah? Apakah kamu dapat menyebutkan satuan jarak lain? Siswa menyampaikan pendapatnya. Catat satuan lain yang disebutkan oleh siswa. Setelah mendengarkan pendapat siswa,
Guru menjelaskan dan menuliskan tangga satuan panjang baku sebagai berikut. Siswa memperhatikan contoh kasus di buku siswa. Beri kesempatan siswa untuk bertanya. Guru dapat menjelaskan ulang terkait dengan contoh kasus di buku siswa. Uji pemahaman siswa dengan memberikan contoh soal lainnya. Siswa memperhatikan dena rumah yang ada di buku siswa. Tanyakan berapa jarak rumah Siti ke pasar. Tanyakan untuk berapa alternatif jarak ke tempat lain. Setelah tanya jawab, siswa menyelesaikan soal di buku siswa. Periksa bersama hasil kerja siswa. Selanjutnya, berikan soal tantangan kepada siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk bercerita. Apakah mereka pernah mempunyai pengalaman naik pesawat terbang? Apakah mereka pernah melihat alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian? Siswa diminta untuk melihat gambar di buku siswa. Jelaskan tentang kegunaan alat tersebut, yaitu mengukur ketinggian tidak hanya untuk pesawat. Para pendaki gunung juga menggunakan alat tersebut. Siswa diminta untuk memperhatikan soal yang ada di buku siswa dan berikan kesempatan bertanya. Jika ada hal yang kurang dimengerti dari soal, berikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan secara mandiri. Selanjutnya, kegiatan penutup. Siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini. Kegiatan refleksi dapat dilakukan dengan tanya jawab berikut ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang paling kamu sukai dari kegiatan hari ini? Apa yang belum kamu kuasai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk mengamati dan mengelompokkan benda yang ada di ruang tamu. Guru mengajak siswa untuk mensyukuri nikmat Tuhan berupa aneka benda yang ada di sekitar kita. Kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Teknik penilaian yang pertama, penilaian sikap lembar observasi. Yang kedua, penilaian tes pengetahuan. Penilaian ketiga, penilaian keterampilan unjuk kerja. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.